your thinking matters. Efek kupu-kupu, bagaimana cara kita berpikir menentukan. Butterfly Effect pertama kali dipakai di tahun 1961 oleh Edward Norton Lawrence, peneliti asal Amerika Serikat, saat dia tengah melakukan pekerjaan rutinnya sebagai peneliti meteorologi. Istilah ini merujuk pada fenomena bahwa kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brazil secara teori dapat menghasilkan tornado di Texas beberapa bulan kemudian. Fenomena ini memang terdengar hiperbola, namun menurut penelitiannya, meskipun kepakan sayap kupu-kupu tetap konstan, lokasi kupu-kupu, dampaknya, dan lokasi dari dampak-dampak selanjutnya dapat bervariasi luas. Kepakan sayap kupu-kupu memang hanya menyebabkan perubahan yang sangat kecil dalam atmosfer bumi. Namun, pada akhirnya, kepak sayap ini dapat merubah jalur tornado atau menunda, mempercepat, bahkan mencegah terjadinya tornado di tempat lain. Rangkaian peristiwa dari satu perubahan sangat kecil ini dapat membuat efek domino. Jika kupu-kupu itu tidak mengepakkan sayapnya, trajektori sistem tersebut hasilnya akan berbeda sangat jauh. Everything in life is dependent on so many different factors that interact in so many different ways. Segala sesuatu dalam hidup bergantung pada berbagai macam faktor yang berinteraksi dalam berbagai macam cara. Keputusan kecil dapat berdampak besar. Coba bayangkan, hari ini kamu bangun lebih pagi, lalu kamu merasa lebih semangat dalam menjalani harimu. Kamu mempersiapkan kuliahmu dengan baik. Kamu cukup sarapan untuk menambah tenaga dan fokus. Presentasimu berjalan dengan lancar, dan dosen memberimu apresiasi. Dosen menyukaimu, kemudian mempertimbangkanmu untuk terlibat dalam proyek penelitiannya. Dari kedekatan dan keterlibatanmu dengan berbagai proyek dosen, dosen tersebut akhirnya membantumu untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Semua hal baik itu hanya dimulai dari satu keputusan. Bangun pagi di suatu hari, kamu telah membawa perubahan yang sangat besar berkat keputusan tepat yang kamu ambil. Keputusan kecil yaitu bangun lebih pagi. Terima kasih untuk Owen yang sudah membuat video ini menjadi menarik. Butterfly effect, kepakan sayap kupu-kupu di Brasil ternyata mempengaruhi tornado di Texas. Padahal jarak terdekat antara Texas dan Brasil itu 4.146,4 mile atau sekitar 6.673 kilometer. Tetapi sekecil itu kepakan sayap kupu-kupu itu bisa mempengaruhi tornado di tempat yang sedemikian jauh. Mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan. Hal yang sama. Next, what you think, you become. Apa yang kita pikirkan, kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. As a man thinks in his heart, so is he. Seperti orang berpikir dalam dirinya, demikianlah ia. What you feel, you attract. Apapun yang kita rasakan, kita menariknya. Kita merasa benci, merasa enggak suka, merasa itu kita menarik yang bencek, no itu semua datang. Tetapi kalau kita penuh kasih terhadap semua orang, kita melihat aduh cantiknya, gantengnya, menyenangkan semuanya. Hal-hal yang baik berdatangan, semua orang mengasihi kita. Sehingga kita heran, oh ternyata di sini sudah ada surga ya. Gitu. Karena apa yang kita rasakan. What you imagine, you create. Apa yang kita bayangkan setiap hari. Ketika yang kita bayangkan sesuai dengan apa yang kita doakan. Jangan heran betapa mudahnya kita mendapatkan jawaban doa. Tetapi ketika yang kita bayangkan kebalikan hal-hal negatif, hal-hal yang mengerikan yang kemungkinan bisa terjadi, kita menciptakan sesuai apa yang kita bayangkan.
Karena kalau kita dengar orang dunia bicara, semuanya pasti negatif. Anak saya semalam sudah bilang, katanya tahun depan resesi. Ya bagi orang dunia resesi, bagi kita tahun kelimpahan. Next. Nah, kita akan belajar apa yang terjadi sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Kita tahu sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, mereka tinggal di Taman Eden. Dan inilah gambarnya. Kita lihat gambar sebelah kiri. God, Tuhan, ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kemudian Adam pun punya 3 bagian. Spirit, soul, and body. Roh, jiwa, dan tubuh. Perhatikan, Roh Kudus yang sama ada di dalam diri Adam. Pada saat itu dikatakan di dalam Lukas 3 ayat 38 dikatakan Adam, the son of God. Adam itu anak Allah. Pada saat itu Adam hidup dalam state of innocence, dalam kemurnian. Sehingga dia dapat berkomunikasi dengan lancar dengan Allah. Adam enjoying intimate fellowship dengan Tuhan. Setiap hari sejuk mereka berjalan-jalan Adam dengan Tuhan. Berjalan-jalan menikmati hari yang sejuk, bercengkerama. Adam berkuasa atas seluruh ciptaan Allah. Adam was in union with God through the faculties of his spirit which enable him to commune with his creator. Karena Adam itu satu kesatuan dengan Allah melalui Roh Kudus, maka dia dapat bersekutu dengan intim dengan Allah. Dia bisa berkomunikasi dengan lancar dengan Allah. Next. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dalam gambar tadi kita melihat memang serupa dan segambar. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Adam juga. Roh, jiwa, dan tubuh. Dan Tuhan menciptakan Adam supaya mereka berkuasa atas bumi. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas seluruh bumi. Pertanyaannya, dari mana Adam itu punya kepandaian sehingga dia bisa memberi nama seluruh ciptaan Allah? Adam enggak pernah SD, SMP, kuliah itu enggak pernah. Tapi mengapa dia bisa tahu apa yang perlu diketahui? Ternyata Adam menerima download wisdom. Hikmat Allah itu di-download. Itulah yang dinamakan revelation knowledge. Pewahyuan, pengetahuan, pewahyuan itu di-download oleh Allah kepada Adam. Sehingga Adam bisa langsung ngerti segala sesuatu. Sama seperti handphone saya beli handphone baru, handphonenya enggak ada Google Translate. Kita kesulitan dong, aduh
ini bahasa Inggris ini artinya apa? Kita nggak tahu. Gampang, sekarang ada apps-nya. Download apps Google Translate. Langsung apa yang kita tidak tahu ini copy paste ke Google, langsung keluar terjemahannya. Oh, artinya saya diajak Pak Imam minum kopi. Langsung tahu. Padahal tadi bahasa Inggris. Gak pakai sekolah, gak pakai cari dosen, download otomatis kita dapat hasilnya dengan cara yang sama. Adam tidak perlu sekolah, dia tahu persis apa yang dia perlu tahu, apa yang perlu diketahui oleh Adam sudah didownload oleh Allah Roh Kudus. Tadi kita lihat Allah Roh Kudus yang sama ada di dalam Adam. Sehingga dia tahu segala sesuatu yang harus diketahui. Ambil yang A atau B, dia sudah tahu. Kejadian 2 ayat 16-17 berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Jadi di Taman Eden ada ribuan bahkan jutaan tanaman. Semua boleh, yang enggak boleh cuma satu. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Apapun yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa sudah tersedia. Tidak ada kejahatan di sana, mereka dengan binatang-binatang akur semua. Tidak ada binatang buas sebelum dosa masuk, segala sesuatu aman, baik, tercukupi. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Semua boleh dimakan, pilihannya banyak sekali seumur. Gak akan pernah habis, cuman satu yang gak boleh. Dan semakin gak boleh, semakin menggoda. Next. Ada yang lain karena satu gak boleh, justru satu itu yang dikejar. Mazmur 104 ayat 1-2 berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya Tuhan Allahku, Engkau sangat agung. Engkau berpakaian kemuliaan dan keagungan. Engkau menyelubungi dirimu dengan terang seperti jubah. Perhatikan, Adam dan Hawa itu telanjang loh. Tapi mereka tidak merasa telanjang. Karena mereka berjubahkan terang. Sama seperti Allah ketika mereka belum jatuh dalam dosa. Mereka tidak malu, fokus mereka hanya kepada Tuhan. Sampai si iblis menggoda Hawa. Akhirnya Hawa terpesona, terpikat, tertipu, makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kemudian dia juga memberikannya kepada Adam. Apa yang terjadi ketika mereka jatuh dalam dosa? Perhatikan gambar ini. Dosa memisahkan antara Allah dengan Adam. Perhatikan gambar yang di bawah. Tubuh dan jiwanya menyatu. Rohnya terputus dari Roh Kudus. Roh yang terputus dari Roh Kudus itu menjadi mati. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Bukannya Tuhan jahat, karena Tuhan menjagai agar mereka jangan salah lagi dalam keadaan berdosa,
mereka makan pohon kehidupan. Di Taman Eden ada pohon pengetahuan baik dan jahat, ada pohon kehidupan. Kalau mereka dalam keadaan berdosa makan pohon kehidupan, mereka akan berdosa selama-lamanya. Dalam keadaan berdosa selama-lamanya. Begitu mereka jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan untuk mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Dunia jatuh ke dalam dosa. Sekarang dunia ini dibatasi oleh time, space, and matters. Dibatasi oleh waktu, tempat, dan hal-hal yang membatasi. Karena itu dikatakan third dimension, dimensi ketiga. Karena dunia kita dibatasi oleh waktu, tempat, dan hal-hal yang membatasi. Sebaliknya, Tuhan itu hidup di dalam kekekalan. Kita menyebutnya fourth dimension, dimensi keempat. Melampaui dimensi ketiga. Di kekekalan tidak ada waktu, tidak ada tempat. Ketika Tuhan berfirman, pada saat itu Tuhan melihatnya sudah terjadi. Ketika Tuhan mengatakan, Abraham akan menjadi bapak banyak bangsa, itu sudah langsung Tuhan melihatnya terjadi. Itulah sebabnya di dalam Roma 4 ayat 17 dikatakan, God called those things which be not as though they were. Tuhan memanggil hal-hal yang tidak ada seolah-olah sudah ada. Tuhan memanggil Abraham bapak banyak bangsa. Meskipun satu pun belum ada anaknya. Karena di alam kekekalan Tuhan sudah melihatnya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita berdoa, oke, Tuhan mengabulkan. Itu sudah terjadi di fourth dimension, itu sudah terjadi. Tapi butuh waktu dari dimensi keempat untuk sampai ke dimensi ketiga. Nanti kita akan bahas selanjutnya di poin berikutnya. Kita simpan dulu di sini. Apapun yang kita doakan sebetulnya janji Tuhan ya dan amin. Tapi kok kadang enggak tercapai, Bu? Nanti kita belajar. Apa sebabnya enggak tercipta? Gitu. Next. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka kehilangan damai sejahtera. Yang orang dunia paling rindukan dari orang-orang Kristen, orang-orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan itu apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Apapun situasinya, orang-orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan itu tetap damai, tetap tenang, tetap bisa tidur nyenyak. Itu yang tidak dimiliki oleh dunia. Dan itu yang mereka iri dari kita. Setelah jatuh ke dalam dosa, mereka jadi sadar diri. Sibuk ngeliatin diri sendiri. Mereka sadar ketelanjangan mereka. Makanya mereka mengambil daun-daun, menutupi auratnya dengan daun. Sadar dosa. Kalau dulunya mereka hidupnya di dalam kekekalan sama seperti Allah, sekarang mereka dibatasi oleh waktu, tempat, dan time, space, and matters. Seperti yang telah kita lihat, sebelum kejatuhan Adam berada dalam keadaan tidak bersalah. Rohnya bersatu dengan roh Allah.
Oleh karena itu persekutuan dengan Allah menjadi intim dan tidak terhalang. Setelah Adam berdosa, semuanya berubah. Dalam sepersekian detik rohnya terpisah dari Roh Kudus. Kejadian 3 ayat 7. Sejak itu Adam dan Hawa terpisah dari Allah. Mereka tidak lagi berjalan dengan Allah dan bersembunyi darinya. Kejadian 3 ayat 8. Tindakan ketidaktaatan ini mengakhiri apa yang disebut sebagai the dispensation of innocence. Innocent itu bisa polos, murni artinya. Kalau dulunya mereka hidup dalam kemurnian, tidak ada trik, tidak ada batas dengan Allah, dan mulai mereka masuk the dispensation of conscience. Dispensasi hati nurani, benar, salah, perasaan bersalah dan sebagainya. Next. Ini gambarnya sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, mereka terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dulunya sebelum jatuh ke dalam dosa, bosnya itu rohnya. Jiwanya itu menjadi pengelola, tubuhnya menjadi pelayan. Ketiganya bersatu selaras dengan satu tujuan untuk memuliakan Allah. Fokusnya kepada Allah tidak tergantikan. Tetapi setelah Adam jatuh ke dalam dosa, perhatikan gambar yang di bawah. Rohnya mati, terpisah dari Allah. Jiwanya tetap menjadi pengelola. Tubuhnya yang jadi bos. Dan mereka fokusnya kepada iblis, kepada dunia, kepada kedagingan. Tubuh dan jiwa sekarang mendominasi kehidupan manusia. Dan mereka fokusnya kepada yang iblis, dunia, kedagingan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup yang kekal. Allah mengirimkan Yesus untuk mati di kayu salib. Untuk menebus dosa seluruh isi dunia. Karena kita gak mampu untuk membayar dosa kita. Apa yang terjadi ketika seseorang percaya Yesus dan lahir baru? Next. Lihat gambar sebelah kiri, gambar siapa itu? Lazarus. Ketika mati 4 hari, Yesus berteriak, Lazarus keluarlah. Lazarus keluar dengan kain kafan. Nah, saya bawa boneka ini menggambarkan Lazarus dengan kain kafannya. Apa hubungannya Bu Yeni? Ketika kita lahir baru, kita persis seperti Lazarus. Yang mati rohani dibangkitkan, bangkit. Bisa jalan, tapi tubuhnya penuh dengan kain kafan. Apa arti kain kafan ini? Sifat lama kita. Egois, mau menangnya sendiri, aku. Jangan sampai kesenggol. Saya enggak mau rugi. Itu semua karakter lama kita di sini. Suka yang dosa-dosa masih di sini. Kalau orang lahir baru masih dipenuhi kain kafan begini,
Dan dia tidak pernah memperbarui pikirannya, mati masuk surga enggak? Masuk surga. Karena dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi seumur hidupnya dia tidak pernah mengalami hidup di bumi seperti di surga. Tidak pernah merasakan keuntungannya menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Statusnya ciptaan baru, tapi karena pikirannya masih tetap yang lama, dia tidak bisa menikmatinya. Oleh karena itu, Roma 12 ayat 2 berkata, jangan meniru perilaku dan adat istiadat dunia ini. Tetapi biarkan Tuhan mengubah Anda menjadi pribadi baru dengan mengubah cara berpikir Anda. Maka Anda akan belajar mengetahui kehendak Tuhan bagi Anda, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sudah belajar, kalau kita tahu yang baik, kita dapat 30 kali lipat. Kalau kita tahu yang berkenan kepada Allah, kita dapat 60 kali lipat. Kalau kita tahu kehendak Allah yang sempurna dan mentaatinya, kita dapat 100 kali lipat. Caranya bagaimana supaya kain kafan ini bisa lepas? Firman itu sperma. Sperma itu yang membuat seorang wanita bisa hamil. Ketika kita menanamkan kebenaran firman ke dalam hati kita, kita menabur kebenaran firman. Tiap hari kita tabur. Kemudian firman itu bertumbuh dan berbuah. Ketika berbuah, mulailah. Satu kain kafan yang sukanya numpang, ngutang gak mau bayar, mulai hilang. Satu sudah mulai berkurang. Nanti yang egois, yang apa mulai berkurang lagi. Demikian seterusnya. Ini tugas yang harus kita lakukan sampai kita pulang kepada Bapa. Proses terus-menerus yang dikatakan semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Semakin ini kain kafannya semakin banyak yang terlepas, semakin banyak janji-janji Tuhan yang dengan mudah terrealisasi dalam kehidupan kita. Karena sudah enggak ada halangan lagi. Semakin banyak halangan-halangan sehingga ngalirnya sedikit sekali. Jadi kingdom wealth, kekayaan kerajaan Allah itu ditentukan seberapa baik pikiran kita itu dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena apa yang kita pikirkan menentukan tindakan kita. Dan tindakan kita yang menentukan hasil. Ketika kita berpikir dengan benar, kita bertindak hal yang sederhana. Oke, saya mau baca firman tiap hari. Oke, saya ikut BBL tiap hari. Kita enggak pernah berpikir kalau kepak sayap kupu-kupu di Brasil bisa mempengaruhi tornado di Texas. Ketika kita berdoa BBL, mungkin kelihatannya biasa aja. Tapi sesungguhnya hingga yang jauh-jauh yang sampai ke ujung bumi kita enggak terpikirkan, itu terpengaruh dengan doa kita. Jangan heran kalau hidup kok jadi semakin mudah ya. Ketemunya orang-orang baik, hoki datang terus. Itu karena kita melakukan hal yang berbeda sesuai dengan firman-Nya. Kalau kita bisa ini semua hilang, kita sudah serupa dengan Kristus, balik lagi seperti saat kita diciptakan dulu. Tapi nanti dulu kita belajar lagi. Next. Masih ingat tadi? Dipenuhi dengan kain kafan yang sebelah kiri.
sebetulnya secara status kita sudah dikembalikan lagi ke gambar yang tengah. Tetapi kita nggak bisa seperti waktu di Taman Eden. Why? Karena kita masih hidup di dunia ini. Di dunia ini kita masih dibatasi oleh 3 dimensi. Time, space, matter. Sehingga meskipun secara status, secara roh kita sudah dihidupkan lagi. Sama seperti keadaan Adam pada waktu dia di Taman Eden, karena kita masih hidup di dunia ini, kita punya 2 pilihan setiap kali gitu. Apakah kita mau hidup menurut hukum dunia atau hidup menurut hukum kerajaan Allah. Dan manusia ini kan sering bolak-balik, hari ini rohani, iyalah aku enggak bohong. Besok sungkan sedikit bohong. Itu kan sudah pilihan-pilihan seperti itu. Selain melalui belajar firman, mendengarkan firman, menabur firman di dalam hati, kita perlu berdoa dalam roh. Karena ketika kita berdoa dalam roh, Roh Kudus yang menolong kita untuk membereskan hal-hal yang enggak beres di dalam hati kita. Roh Kudus yang menjadi perantara untuk kita bisa dapat downloadan dari Tuhan, dari Allah Bapa. Bagaimana caranya menyelesaikan A, B, C, dan D. Itu semua Roh Kudus yang menolong. Ketika kita berdoa dalam roh, maka Roh Kudus yang menyampaikan kepada Bapa keluhan-keluhan kita yang tidak tersampaikan. Dan Roh Kudus yang mengambil jawaban kepada Allah Bapa, mendownloadnya ke dalam roh kita ngajarin pikiran kita sehingga pikiran kita ngerti apa yang harus dilakukan. Allah itu roh, berhubungan dengan kita manusia roh. Kalau kita belum lahir baru, kita enggak bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena Allah itu roh, Dia berbicara melalui roh kita. Yohanes 10 ayat 34 berkata, Jesus answered them, "Is it not written in your law? I said, you are gods." Yohanes 10 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah?" Artinya seluruh otoritas yang dimiliki oleh Yesus itu sebetulnya sudah diberikan kepada kita. Sehingga Yesus berkata kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Karena otoritasnya, kemampuannya, apapun yang Yesus bisa lakukan, kita bisa melakukannya. Itulah sebabnya 1 Yohanes 4 ayat 17 berkata, "As he is, so are we in this world." Sama seperti Yesus kita ada di dunia ini. Tetapi untuk kita bisa menjadi seperti Yesus, dibutuhkan revelation knowledge, pewahyuan, pengetahuan pewahyuan akan kehendak Allah. Itu membutuhkan keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang sudah lahir baru dan membangun hubungan intim dengan Tuhan, serta berdoa dalam roh, berdoa berbahasa lidah. Next. Mazmur 78 ayat 41. Ya, mereka berbalik dan mencobai Tuhan dan membatasi Yang Maha Kudus Allah Israel. Siapa yang mencobai? Mereka, orang-orang Israel. Siapa yang membatasi?
orang-orang Israel. Ternyata yang membatasi Tuhan dalam menjawab doa kita adalah kita sendiri. Melalui pikiran kita yang terbatas itu. Gak mungkin, gak bisa. Sebetulnya di alam roh Tuhan sudah menjawab. Tapi karena ada waktu dari alam roh untuk termanifestasi di alam natural, seringkali kita tidak berdiri teguh di atas janji Tuhan. Belum, masih on the way, terus di tengah jalan, sudahlah aku give up. Ya sudah, balik lagi. Jawaban doa tidak sampai kepada kita. Kita seringkali menyalahkan iblis, gara-gara iblis itu. Padahal enggak, iblis enggak bisa berbuat apa-apa. Iblis dengar firman aja dia udah kabur. Tapi kita yang bisa membatasi Tuhan melalui pikiran kita. Limited thinking. Pikiran kita yang terbatas itu, yang tidak percaya. Karena untuk mendapatkan jawaban doa dibutuhkan iman, percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya belajar dari Literan Standard Version, ini bagus sekali. My people have been cut off, terpotong, for lack of knowledge. Kita kan hafal sekali. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ternyata kata binasa itu dalam terjemahan literan itu diterjemahkan sebagai cut off, terpotong. Mengapa kamu kekurangan pengetahuan? Karena kamu terpisah, terpotong dari Allah. Terpisah dari Allah. Sehingga kamu tuh kekurangan pengetahuan, kurang duit, kurang sehat, kurang pinter, kurang, ya semuanya serba kurang karena terpotong dari sumbernya. Karena sumber berkat kita, sumber kepandaian kita, sumber hikmat kita, sumber kemenangan kita adalah Tuhan sendiri. Kalau kita terpotong dari sumbernya ya gak salah. Coba kabelnya terpotong dari listrik, otomatis gelap. Mengapa hidup kita gelap? Karena terpotong, karena tidak nyambung dengan sumbernya. Tuhan sudah berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawan-lawanku. Mazmur 23. Coba dilihat mejanya itu, makanannya banyak banget itu. Betul gak? Lengkap, mau yang mana? Kenyang dah pokoknya. Tapi begitu sibuknya kita itu dengan, aduh lawannya itu berat banget. Kita sibuk fokus pada lawan kita yang berat. Padahal Tuhan sudah bilang gimana? Aku menyediakan hidangan bagimu di hadapan para lawanmu. Tuhan gak janji lawannya disingkirin. Jadi makan aja, gak usah nunggu lawannya pergi. Seringkali kita itu nungguin lawannya pergi gak makan-makan, makanannya basi. Sadar gak? Tuhan kan janjinya gak begitu. Aku menyediakan hidangan bagimu di hadapan para lawanmu. Makanlah. Lawannya biar ngiler. Kita dikasih makan puas-puas. Buffet lagi. Coba imam denger buffet udah bingung dia. Jangan pedulikan musuh. Kadangkala kita salah fokus sehingga kita tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan. Kalau kita mau kenyang, gak perlu kok kamu jadi juara 1 baru kamu bisa makan kenyang. Betul gak?
cuekin aja, ada dia gak apa-apa, aku makan aja, kamu nonton aja, hai musuh gitu. Jadi kadang-kadang cara pikir, strategi kita ini harus jelas. Siapa yang kita fokuskan? Oke, waduh. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kadangkala yang menghambat kita memperoleh berkat Tuhan itu karena apa yang kita pikirkan tidak selaras dengan apa yang kita doakan. Sehingga kita tidak, padahal Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, tapi karena kita mikirnya salah, tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, kita tidak mendapatkan hasilnya. Pikiran kita itu enggak bisa netral, kita cuma bisa mikirnya itu pikiran dunia atau pikiran Allah. Enggak ada pikiran yang netral, aku mau netral, enggak ada. Next. Musa berkata, let me know your ways that I may know you. Ajari aku mengetahui jalan-jalanmu sehingga aku mengenal engkau. Ini mesti dipercepat. Next. Sudah ada tanda dari belakang. Sekarang kita belajar landingnya ke bumi. Kehidupan nyata seperti apa? Starbucks di Italia. Kopi itu dijuluki wine of Arab. Kita dengarkan kisahnya. Silahkan. Starbucks di Italia. Italia memiliki pasar kafe senilai 7 miliar US dollar yang terbesar kedua di dunia. Kopi merupakan bagian dari budaya negara. Mereka memiliki kebiasaan, kopi, tradisi, dan ritual. Bahkan di Italia Selatan, ada tradisi membeli 2 kopi, 1 untuk Anda dan 1 untuk orang asing. Unik sekali di Italia setelah Perang Dunia Kedua ada tradisi. Jadi kalau beli kopi, oke, saya beli kopi 1 lagi for strangers, untuk orang asing, siapa aja. Jadi kasir itu akan, oke, terima pembayaran 2 kopi, 1 untuk kamu, 1 digantung. Orang-orang di sana yang tidak mampu beli kopi karena minum kopi itu sesuatu yang wajib. Jadi mereka, oke, 1 kopi for strangers diambil, berarti tinggal sisa berapa. Orang-orang itu ada budaya seperti itu. Jadi orang Italia Selatan terutama, di Naples banyak, mereka bilang seolah-olah kita traktir seluruh dunia. Karena itu cara untuk berbagi dengan orang lain. Next. Lanjut. Mereka memiliki aturan dan kebiasaan tidak tertulis lainnya. Akan sulit bagi rantai multinasional besar untuk mematuhi mereka. Bagi orang Italia, rumah kopi adalah waktu luang. Sudah biasa membeli kopi, meminumnya di counter, dan pergi. Rumah kopi memiliki budaya pribadi dan intim di mana orang mengenal nama barista. Kenyataan itu tidak selalu hal positif bagi Starbucks. Di negara-negara seperti Australia dan Vietnam yang juga memiliki budaya kopi yang kuat, di sana Starbucks sedang berjuang keras agar bisa diterima di negara-negara tersebut. Demikian juga beberapa merek Amerika berjuang di negeri ini. Domino's, Pizza, Ben dan Jerry's, dan Häagen-Dazs gagal di Italia. Jadi pertanyaan yang terbesar adalah, bisakah Starbucks berhasil di negara yang menemukan espresso ini? Tolong sejarah singkat Starbucks. Jadi kita tahu kisahnya, Starbucks itu meniru
dari espresso Italia. Silahkan Noel, sejarah singkat Starbucks. Sejarah singkat Starbucks. Starbucks yang kita kenal dan cintai hari ini meniru kedai kopi Italia. Tetapi mereka mulai dengan hanya beberapa toko di Seattle, Amerika yang menjual kopi, teh, dan kacang. Pada tahun 80-an, Direktur Pemasaran Starbucks Howard Schultz melakukan perjalanan ke Milan dan terpesona, mungkin bahkan terpikat, oleh bagaimana rumah-rumah kopi di Italia membuat espresso. Dia kembali ke Seattle dan membujuk perusahaan untuk menjadi model mengikuti budaya kopi Italia. Pada tahun 1987, para pendiri menjual Starbucks ke Schultz seharga $3,8 juta. Disesuaikan dengan inflasi sekitar $3 miliar hari ini. Dia masih mendapatkannya dengan harga murah. Starbucks membutuhkan waktu 47 tahun untuk membuka toko pertamanya di Italia. Seperti yang Anda tahu, kopi sangat penting dalam budaya Italia. Ini juga bagus untuk sektor bisnis. Pasar kopi di Italia itu bernilai $11,8 miliar dengan sekitar 14 miliar espresso dikonsumsi setiap tahun. Luar biasa, 14 miliar espresso setiap tahun dikonsumsi di Italia. Mampukah Starbucks yang meniru mengkopi espresso dari Italia untuk menembus pasar Italia? Silahkan Noel. Mereka mengumumkan pembukaan Starbucks Milan pada tahun 2016. Mereka menanam 42 pohon palem di Piazza del Duomo untuk merayakan dan menambahkan sayur hijau untuk merevitalisasi ruang. Mereka membuka toko pertamanya di tanah seluas 25.000 kaki persegi di Milan. Tempat ini memiliki rumah untuk memanggang kacang, toko roti, dengan oven berbahan bakar kayu dan dinding yang didesain khusus. Jadi next bisa. Jadi ini Arriviamo, bar yang memiliki berbagai pilihan. Silahkan Noel. Ini adalah Starbucks pertama yang memiliki Arriviamo Bar, bar yang memiliki berbagai pilihan. Kafe ini juga kafe yang pertama memiliki stasiun affogato, yang merupakan makanan penutup yang terbuat dari es krim dan espresso. Beberapa penduduk setempat mengatakan bahwa kopi di Starbucks Italia rasanya seperti kopi asli Italia. Konon seperti rasa kopi Italia yang bagus, penduduk setempat juga menikmati berbagai kopi di Starbucks. Mereka memuji tata letak interior yang unik dan apik. Tapi ada juga warga setempat yang tidak suka. Mereka melihatnya sebagai kopi watered down. Mereka merasa bahwa kopi Starbucks berair dan diencerkan. Ada yang bilang mereka baru saja mengkopi espresso Italia klasik. Starbucks memiliki 25 lokasi di Italia pada September 2023. Semuanya dimiliki oleh Percasi, pemimpin negara dalam mengembangkan dan mengelola waralaba merek-merek besar. Next, Starbucks di Italia. Terobosan yang luar biasa karena sesungguhnya dia ngopi kok sekarang masuk negara Italia. Italia itu negara kopi di dunia. Apa yang membuat Starbucks bisa masuk ke sana? Orang Italia biasa minum kopi dalam 2 menit selesai. Mereka minum, mereka kenal dengan baristanya, hai, ala orang Italia. Tetapi di Starbucks orang duduk 2 jam, main laptop, ketemu temen, ngopinya lama-lama. Ini sesuatu yang berbeda. Dan sesuatu yang tidak terpikirkan, kita kalau di Starbucks kan ditanya, atas nama siapa ditulis di gelasnya. Ternyata gelas dengan logo Starbucks yang diberi nama kita itu menjadi simbol yang
membuat orang itu merasa bergengsi. Tahukah kita kalau kopi Itali itu harganya cuma 1 euro. Starbucks itu 4,5 euro. Next. Sehingga di kota Milan, kota mode yang bergengsi, orang merasa eksotis. Kalau pegang gelas Starbucks ada nama kita pula. Khas manusia ya, paling senang dengar namanya sendiri. Merasa bergengsi. Kemudian kopinya segar dan beraroma karena Starbucks kan dipanggang di situ. Dan dia kreatif. Kayak tadi makanan penutupnya itu stasiun avocado, es krim, dikasih espresso. Kemudian orang-orang merasa bergengsi dan spesial ketika memegang gelas Starbucks. Terutama karena banyaknya turis yang datang ke Milan. Dan turis itu kan sudah terbiasa dengan Starbucks. Nah, orang lokal juga ngelihat, ih keren itu para turis pegangnya gelas Starbucks. Dan mereka juga mau seperti para turis. Dan ini menjadi simbol status. Dan Starbucks pinter, brandingnya jalan. Tapi kita tadi belajar, ternyata tidak di setiap negara dia sukses. Di Australia, di Vietnam dia enggak sesukses itu. Tetapi di Italia dia berhasil. Meskipun seperti Domino, Pizza, Ben & Jerry maupun Häagen-Dazs itu gagal. Dari contoh ini kita belajar, kadangkala yang membuat sebuah produk berhasil itu bukan hal-hal yang dahsyat-dahsyat, betul gak? Gelas yang ditulisin nama kita, masa kepikir gitu? Tapi itu membuat pembeda. Branding tentu saja, hal-hal yang dibangun, sehingga orang merasakan sesuatu yang berbeda. Kerap kali pembeda-pembeda kecil ini yang membuat sebuah brand itu, sebuah bisnis itu menjadi berhasil. Dan kalau kopi Itali, apakah sekarang saya tanya, apakah kopi Starbucks itu beneran lebih enak daripada kopi Itali? Belum tentu. Tapi kopi Itali dijual 1 euro, orang rela bayar Starbucks 4,5 euro. Seperti kepakan kecil sayap kupu-kupu di Brasil mempengaruhi tornado di Texas. Kadangkala pembeda-pembeda kecil, ketika kita pintar-pintar membangun branding, kita pintar-pintar menyajikannya, menyampaikannya, mengkomunikasikannya kepada customer, itu bisa menghasilkan pembeda yang luar biasa. Dan tidak harus dia meniru sama seperti yang kopi tradisional Itali. Dia datang ke Itali dengan menyajikannya dengan cara yang berbeda. Padahal dia ngopi dari Itali. Inilah pelajaran yang kita bisa pelajari dari ini. Pikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Pikirkan hal-hal kreatif. Terlebih lagi karena kita ini di dalam roh kita ada roh Allah Sang Kreator ada di dalam roh kita. Masa kita kalah kreatif dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, betul? Saya tidak tahu Howard Schultz ini apakah dia orang yang kenal Tuhan atau enggak. Saya tahu dia orang, waktu saya Google, dia orang Yahudi. Kalau Howard bisa, kita pun bisa. Kita punya Yesus, Sang Kreator di dalam kita. Setuju? Sebagai penutup, next.
A walk with God can move mountain. It can shake foundation and provide unbelievable solution. Seek after His face and be great. Quote dari Give Kukumona. Berjalan bersama Tuhan dapat memindahkan gunung. Berjalan bersama Tuhan dapat mengguncang fondasi dan memberikan solusi yang luar biasa. Cari wajahnya dan jadilah orang hebat. Tuhan Yesus memberkati.